Dia itu pemalu yang pertama, yang kedua suka satu yang enggak kita pikirin. Dia luar biasa dah, amazing. Nama saya Arifah Saniang Mustafa, biasa dipanggil Sani. Ambil program Ausbildung, motivasinya ya berkarir di Jerman. I close my eyes and I can see a world that's waiting up. Awalnya tuh pas lulus kuliah kan, mau lanjut S2 tuh, terus cari-cari informasi, ternyata kalau mau ke luar negeri itu bukan hanya bisa S2 kan, ada program-program yang lain-lainnya. Cari aja nih kursus bahasa Jerman, nggak kepikiran sampai Ausbildung atau au pair atau yang lainnya tuh nggak kepikiran sama sekali. Ternyata di Jerman tuh banyak banget ya program-program yang membuat kita bisa ke sana, bukan cuma ke sana dong, tapi menghasilkan uang dan mendapatkan kayak wawasan, informasi dan banyak banget kan. They can say I've lost my mind. Terus cari kayak tempat kursus yang bagus tuh yang mana ya, kayak gitu kan, yang bisa menyalurkan saya langsung ke sana tuh yang mana gitu, cari kan. Terus cari, ternyata ada nih satu nih yang testimoninya kan, kalau kita kan sebagai customer tuh pasti pengennya tuh yang real ya, udah banyak yang berangkat, yang lain-lain tuh banyak testimoninya bagus tapi berangkatnya tuh belum jelas gitu, belum jelas. Ya udah saya lihat YIJ tuh tertarik nih. What the world could be, a vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, Sampai pada satu titik tuh kayak aku nih mau apa sih sebenarnya kayak gitu ya, kayak masih bingung ya padahal usia udah segini gitu ya. Pokoknya interview yang pertama tuh udah yakin nggak boleh manja, aku bilang gitu. Ya udah diterusin, temen-temen nangis. Aku tuh kayak dibilang kamu batu banget ya Sani ya, nggak pernah nangis sama sekali. Gramatik sesusah apapun aku nggak pernah mau nangis ya, karena tekad dari awal tuh janjinya dengan diri sendiri mau membahagiakan orang tua kayak gitu kan. You see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes to see. Every night. Padahal dari nol sekali nih, bagusnya YIJ diajarin. Saat satu bab dari nol, ya buktinya ini saya bisa berangkat bener. Penting optimis, selalu semangat, ya pelan-pelan ya paham jadinya gitu. The world could be a vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Dan YIJ itu benar-benar membantu deh, bener. Pokoknya orang-orang kan ngomong gini, tapi aslinya di saya tuh, kalau di saya tuh benar-benar membantu. Kayak sekarang nih, tadi check-in juga kan dibantu. Bener-bener saya berterima kasih sama YIJ. For the world we're gonna make. Halo Kak YIJ, balik lagi di segmen YIJ antar peserta. Nah, kali ini kita udah di jalan buat nganterin salah satu peserta kita. Tapi kita ketemuan di bandara aja. Nah, sekarang udah jam 6:30. Nah, peserta kita ini flightnya nanti jam 11. Jadi kita ketemuan langsung aja di bandara ya. See you! Halo kawan YIJ, balik lagi di segmen YIJ antar peserta. Nah, tadi udah di jalan kita memang berangkat sendiri ya. Sekarang kita udah ketemu sama salah satu peserta yang akan kita antar hari ini, yaitu Mbak Sani. Halo. Oke deh, kalau gitu Mbak Sani boleh perkenalan dulu Mbak. Ya, perkenalkan saya Sani, peserta YIJ April 2021. Sekarang mau berangkat ke Jerman, Ausbildung sebagai Hotel Fachfrau di Langeoog, Jerman Utara. Di Langeoog itu berarti sama Bang Jani ya? Iya, Bang Jani, Bang Evan masih satu trip gitu. Oh, masih satu trip? Iya. Oh alah,
bisa reuni nih, bisa ketemuan tuh di sana. Iya, rencananya saya udah kontak-kontakan dengan dia kan minta jemput gitu. Iya. Oke deh kalau gitu Kak Sani, boleh nggak diceritain sedikit nih kegiatan Kak Sani sebelumnya apa sih sebelum bergabung YIJ? Oh, kegiatan sebelum Iya. YIJ. Awalnya tuh pas lulus kuliah kan, mau lanjut S2 tuh. Terus pergilah ke kampung Inggris. Terus cari-cari informasi, ternyata kalau mau ke luar negeri itu bukan hanya bisa S2 kan, ada program-program lain-lainnya. Tapi masih belum kepikiran tuh. Kayak ya udahlah mikirin ngasih apa sih namanya kayak timbal balik ke orang tua kayak cari kerja dulu gitu kan ya. Gitu. Jadi kayak mimpi untuk keluar negeri S2 tuh nanti dulu gitu. Terus ya kerjanya juga mungkin saya belum dapat sesuai passion atau gimana. Kayak baru masuk nggak jadi kayak gitu-gitu. Jadi belum terlalu fokus gitu, belum terlalu fokus. Jadi sampai pada satu titik tuh kayak aku nih mau apa sih sebenarnya kayak gitu ya. Kayak masih apa bingung ya padahal usia udah segini gitu ya. Terus ayah nih ngomong coba deh cari apa namanya belajar bahasa Jerman nih, tiba-tiba yang ngomongnya gitu. Jadi sebagai anak yang mau berbakti ya cari aja nih kursus bahasa Jerman, nggak kepikiran sampai Ausbildung atau oper atau yang lainnya tuh nggak kepikiran sama sekali. Pas buka kursus bahasa Jerman terus ternyata di Jerman tuh banyak banget ya program-program yang membuat kita bisa ke sana, bukan cuman ke sana dong tapi menghasilkan uang dan mendapatkan kayak wawasan, informasi dan banyak banget kan. Bener banget. Nah, terus cari kayak yayasan atau tempat kursus yang bagus tuh yang mana ya kayak gitu kan, yang bisa menjadi apa sih namanya menyalurkan saya langsung ke sana tuh yang mana gitu. Cari kan. Terus cari ternyata ada nih satu nih. Ada nih satu nih gitu. Yang testimoninya kan kalau kita kan sebagai customer tuh pasti pengennya tuh yang real ya. Iya, yang real, yang udah banyak berangkat. Udah banyak yang berangkat, yang lain-lain tuh banyak testimoninya bagus tapi belum ada berangkatnya tuh belum jelas belum gitu. banyak, Belum jelas. Terus ya udah saya lihat ya YIJ tuh. Tertarik nih. Pertamanya hubungin ke admin itu kan konsultan. Tapi sayangnya pas saya mau daftar itu kena COVID. Oh, jadi pas banget. Iya, kena COVID. Aduh. Pokoknya ceritain deh. COVID-nya 1 bulan tuh. Jadi padahal lagi menggebu-gebu pengen banget tahu bahasa Jerman kayak gitu-gitu kan. Ya udahlah apa namanya pengobatan dulu, fit dulu gitu ya. Jadi setelah itu baru konsultan sama Mbak Sri itu bener-bener, hai Mbak Sri itu bener-bener konsultan yang bener-bener kasih tahu semua informasinya gitu kan, lengkap gitu. Terus interview sama Frau Arinda kalau misalnya Frau Arinda, terus sama Mbak Ayu tuh terakhir kali deg-degan banget kan kayak gitu. Pokoknya ya prosesnya ya dijalanin Mbak Ayu. Tapi dari pertama kali interview Mbak Ayu tuh ngomong kalau kamu beneran mau ke Jerman kamu harus siap mental mentalnya itu. Karena Jerman itu bener-bener beda budayanya sama kita kan, kayak gitu, kayak disiplin, cepat kayak gitu kan. Kalau ngomong tuh belak-belakan depan kita langsung ya. Terus aku mikir nih maju kan, apa beneran kayak gini ya, nggak aku tinggalin lagi kayak yang sebelumnya nggak jelas gitu kan. Terus ya udah aku pas interview tuh ngomong yakin, kayak seterusnya ya diyakinin aja. Kayak pas hari pertama kursus aja kan sehari kan 1 bab ya lumayan sehari 1 bab intensif ya belajarnya. Keren banget tuh, mana yang ngajar Frau Elin kan mantep. Frau Elin tugasnya mantep ya. Tapi kayak hari pertama tuh langsung kayak hampir mimisan, serius. Iya bener. Kayak bener-bener hampir mimisan, bener-bener hidung tuh kayak udah panas gitu ya. Tapi kan udah yakin, pokoknya interview yang pertama tuh udah yakin, nggak boleh manja, aku bilang gitu. Ya udah diterusin. Temen-temen nangis. Aku tuh kayak dibilang kamu batu banget ya Sani ya, nggak pernah nangis sama sekali. Gramatik sesusah apapun aku nggak pernah mau nangis. Ya karena tekad dari awal tuh udah dari awal. Janjinya dengan diri sendiri mau membahagiakan orang tua kayak gitu kan. Pokoknya ya mau sukses membahagiakan orang tua kayak gitu kan. Jangan karena dramatik doang jadi nangis kayak gitu. Kenapa aku jadi galau gitu? Kayak drama-drama
kalau drama-drama kedutaan kan banyak ya. Iya, banyak. Kayak gimana pun aja aku biasa-biasa aja gitu ya. Kayak kemarin kan sempet tuh alhamdulillah pas masuk kan dapat bonus tuh dari Her Ayung. Jadi Apa ujian nih? Bonus apa nih? saya daftar tuh pas Her Ayung ulang tahun. Oh, jadi dapat Her ujian. Ayung birthday sale. Iya. Pas ujiannya jadi gratis B1. Oh, gitu. Jadi udah ujian gratis sama Her Ayung kan, tapi yang pas awal-awal tuh karena buta tutup, masuknya tuh yang online tuh. Oh, iya bener-bener yang. Terus ya alhamdulillah kan gratis ya, tapi nggak mau ngecewain Her Ayung juga ya. Alhamdulillah lulus, nilainya juga lumayan gitu kan. Nah dari situ langsung proses tuh bikin motivation letter, label love segala macam untuk mau lamar jadi itu kan Ausbildung kan, jadi Atsubi kan. Nah dari situ ternyata serangan nih dari kedutaan, pokoknya peraturan baru yang kayak gitu juga. Yang lain tuh pada menggalau semua, aku tuh ini iya, ya, ada. Yang waktu itu akhirnya sertifikat nggak bisa ya waktu iya itu. Karena peraturannya emang harus dari Bute, terus tes DAF sama satunya lagi tuh OSD. nah OSD yang kan? itu harus kayak gitu kan. Jadi otomatis udah seneng nih lulus ujian lagi kan kayak gitu kan. Pada yang lain tuh korban tuh katanya tuh, padahal ya lu nggak salah ya. Nah, itu nggak salah sih. Iya, soalnya benar-benar itu bukan cuman tes online abal-abal nggak kayak gitu. Soalnya partner saya Sprechen pun itu orang India yang udah di Jerman sana, benar-benar kayak itu benar kayak itunya. Soalnya saya juga alhamdulillah Lebenslauf segala macam saya itu diterima untuk interview sama yang di Langeoog ini. Oh, karena jadi itu diterima untuk interview sama Betrip, tapi kalau misalkan untuk keberangkatan iya harus peraturan di gitu sini. ya. Jadi saya nggak sia-sia tuh yang dari Aledu itu nggak sia-sia. Saya alhamdulillah rezekinya tuh langsung dapat yang interview untuk yang di Langeoog itu. Ya udah seneng banget kan, pokoknya dikasih jarak gitu sama Mbak Ayu katanya, Sani kamu sanggup nggak gini mau interview digituin kan sama Mbak Ayu. Aku mah kayaknya udah greget banget ya gitu ya, siap-siap aja gitu sama Mbak Ayunya kan. Iya siap-siap aja, padahal deg-degan juga kan sebenarnya. Deg-degan juga, tapi kan yang nomor satu kan kalau kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Benar. Yang ya udah langsung ambil aja gitu, ternyata Betripnya libur dulu kayak gitu. Ujung-ujungnya setelah saya ujian di Gute Surabaya nih nggak ada juga di Jakarta karena kuotanya habisan. Jadi ke Surabaya akhirnya. Benar-benar baru pulang dari Surabaya tuh malamnya langsung interview. Wow. Bener banget langsung interview. Mantap sekali ternyata ya. Ya udah. Alhamdulillah pas malam itu juga dikasih tahu Mbak Ayu. Alhamdulillah Mbak Sani lulus katanya gitu kan. Ya udah kayak perjalanannya tuh ya kelihatannya tuh kayak kayak lancar-lancar aja gitu ya. Ya kelihatannya ya, tapi kan nggak tahu sebelum itu kesempatan mana yang aku nggak dapetin kayak gitu. Iya. Kayak mau kasih pesan ke teman-teman yang masih belum dapat Betrip yang udah udah lebih lama dari saya gitu ya. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing, percayalah itu. Iya kan, sukses orang tuh beda-beda, kita nggak bisa bandingin diri kita sama orang lain gitu. Iya, benar. Gitu aja sih kayaknya. Tapi dan YIJ itu benar-benar membantu deh, bener. Pokoknya orang-orang kan ngomong gini, tapi aslinya di saya tuh, kalau di saya tuh benar-benar membantu. Kayak sekarang nih, tadi check-in juga kan dibantu dengan ini kan. Bener-bener saya berterima kasih sama YIJ, meskipun saya sebenarnya kayak gini grogi banget nih depan kamera. Tapi maaf ya Kak, aku potong. Aku tuh mau nanya nih, kan Kakak awalnya mau S2 terus sempat itu ke Pare itu udah sempat belajar juga di sana Kak? Iya benar-benar belajar. Belajarnya tuh dari subuh sampai jam 11 malam. Bayangin ambisius itu aku ambisius itu aku mau ngambil itu. Wow. Cuman ya nggak dapat ya, emang bukan jalannya itu, bilang bukan jalan kondisi itu mungkin. Tapi teman-teman yang lain udah berangkat juga. Gak apa-apa, aku di Jerman nih sekarang. Yang penting Jerman ya. Iya. Nah, tapi kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih rasa penyesalan kayak ya menyesal gitu ambil Ausbildung ini, atau harusnya masih ingin pursue yang lain atau gimana gitu? Begitu ya. Kalau mungkin ya aku beberapa tahun yang lalu pasti ada kayak gitu.
kenapa sih aku nggak kayak gini, kenapa sih nggak gini, kayak gitu ya. Tapi semakin kesini semakin dewasa tuh, kayak setiap yang kita pilih tuh sebenarnya itu udah harus kita apa sih namanya, kita syukuri. Jangan menyesal, kayak apapun yang sepertinya kita lagi sekarang nih misalnya, bukan mungkin aku lagi seneng nih, atau orang-orang di luar sana tuh lagi merasa kenapa sih aku ngambil gini, melepaskan kesempatan ini. Kita nggak tahu di depannya kenapa kita kayak gini. Jadi menyesal itu tuh kayak wajar sih, menyesal manusiawi ya, tapi kita harus tetap move on. Pokoknya harus tetap positive thinking gitu. Meskipun sekarang positif ditakuti ya. Karena COVID. Iya, karena COVID. Oke deh kalau kayak gitu. Bagusnya Ausbildung itu benar-benar diajarin dari nol tuh, dari aku lihat di buklet itu benar-benar diajarin dari nol, kita pelajarin teorinya dan juga prakteknya kan. Jadi meskipun belum ada pengalaman itu benar-benar dibantu sih Bang Jani juga ya sebagai senior ya, ngasih tahu. Tenang aja Sani, nanti kamu diarahin gini ya udah gitu. Oke, kalau gitu keputusan kakak akhirnya memilih Ausbildung apa daripada program yang lain nih kayak au pair atau AlphaSD gitu? Nah, pas awalnya tuh ngelihat yang itu ya au pair, tertariknya kan au pair kan. Soalnya lihat yang persyaratannya tuh A1 kan, ada yang minimal ya A1 ya, lihat tuh lihat itu ya. Tapi pas ngelapor sama ibu, jangan Ci katanya gitu, jangan. Kenapa Bu? Ya, jangan aja, dibilang gitu. Cari yang lebih menantang katanya gitu kan. Ternyata ya penuh tantangan sekali hidupnya Mbak Sani ini ternyata ya guys. Nurut sama orang tua ya udah cari tuh Ausbildung. Padahal kan B1 kan minimal kan, minimal. Padahal dari nol sekali nih, bagusnya YIJ diajarin. Diajarin. Satu bab. Satu bab. Dari nol ya, buktinya ini saya bisa berangkat. Penting optimis, selalu semangat. Wajar sih manusiawi kalau kita merasa down, kayak merasa nyerah, ya susah banget ya. Ini apaan sih bahasa Jerman kayak gini-gini. Ya wajar. Dan juga satu nih, yang penting kalau kita belajar bahasa asing, kita harus terima kalau kita salah, jangan takut salah. Bener banget itu. Jangan takut salah, kalau kita langsung down untuk salah, gimana kita bisa benar kan? Iya, gimana kita bisa improve ke depannya kan? Iya, pokoknya ya, kalau aku selalu tuh sama Frau Erlin tuh, kalau Schreiber kayak gitu kan, Sani kamu kayak gini, oh gitu ya Frau, gituin kayak gitu, nanti dijelasin maksudnya gini, ya pelan-pelan ya paham jadinya gitu. Oke, nah waktu itu kan sempat yang sertifikat itu nggak bisa kan, akhirnya gimana Kak? Itu dari YIJ-nya gimana tuh? Atau dari YIJ solusi Mbak Ayu tuh, dari Her Ayunya ngomong ya ujian ulang mau nggak mau. Makanya tadi saya ujian ulang di Gute Surabaya tuh, B1 kan, ujian ulang jadinya, dikasih waktu tuh untuk ujian dan dikasih guru juga, baiknya aja langsung dikasih. Iya. Sama Frau Erlin juga Kak? Enggak, kemarin yang ngajar Frau Dita, soalnya Frau Erlin udah ada murid lagi kan itu. Iya. Langsung emang beda sih, apa sih namanya, nuansanya. Kalau ujian di Gute sama ujian online kan beda ya. Di Gute tuh mantap pokoknya Gute. Oke deh. Nah kan dari kemarin yang habis pulang dari Gute Surabaya, habis itu langsung interview kan Kak, dan alhamdulillah memang langsung dapat gitu kan Kak. Nah kalau interview dengan Betrip ini kan memang kayak termasuk proses yang genting kedua lah ya, setelah tahapnya, setelah ujian habis itu nyari interview dengan Betrip. Nah kakak punya tips nggak sih, tips interview nih buat temen-temennya semuanya yang nanti misalkan mau interview? Tips ya. Kemarin soalnya sempat dikasih latihan gitu dari YIJ dengan Frau Erlin tuh. Jadi simulasi nih, seakan-akan kayak gitu, dikasih 5 pertanyaan kayak gitu. Nah, saya ngiranya tuh interviewnya sama kayak kerja di Indonesia gitu ya, bener-bener baku kayak gini. Ternyata pas saya interview nggak kayak gitu. Kita harus lebih aktif tuh. Dia nanya tuh cuman kayak dibilang formal enggak, informal, kayak semi formal gitu. Jadi dia jelasin panjang lebar, tapi kita kan kalau biasanya interview Indonesia banyak kan
si apa namanya interviewernya. Kayak kamu nih nanya kan ke aku banyak kan. Kalau itu enggak, dia jelasin, kamu ada yang ingin tanyakan, ada yang kayak gitu. Jadi kita lebih aktif. Gitu. Jadi kan nggak cuman jawab doang. Jadi kita kayak ide kita tentang minat kita tentang hotel Favra itu apa kayak gitu itu yang dilihat. Jadi itu juga mungkin kayak poin plusnya. Jadi jangan terlalu kaku juga. Oh gitu ya. Yang jelas penting, yang jelas harus tahu poinnya aja. Tahu poinnya dan juga lebih aktif lagi ya bertanya. Iya, tapi setiap baterai beda-beda sih. Jadi nggak bisa jamin juga. Oke deh. Nah kalau tips buat belajar ada nggak nih? Kak Sani biasanya belajarnya gimana? Belajarnya kan kalau pagi-pagi tuh sempat ini baca-baca workshop ngafalin workshop gitu ya. Saya nggak ngafalin sih, baca doang. Kalau baca doang. Misalnya kalau ngafalin kayak gitu ya, apa sih, terlalu beban ya. Beban. Jadi seneng aja tuh baca kayak oh ini ya kayak nambah-nambah gitu. Jadi jangan jadi beban gitu. Kalau dari saya ya, kalau orang lain beda mungkin nggak tahu. Terus udah kelas sama Fro Elin udah selesai nih, istirahat bentar. Malamnya kan ada tugas lagi tuh. Iya. Ngerjain lagi tugas, dan juga banyak follow yang di Instagram tuh kan ada yang kayak video-video sedikit tentang bahasa Jerman kayak gitu-gitu. Video-video yang kayak edukasi kecil-kecilan gitu ya. Iya, terus di YouTube juga ada Easy Jerman segala macam kan, banyak tuh yang bantu-bantu. Bener. Ya pokoknya intinya tuh kalian tuh berminat gitu. Jadi bukan belajar untuk ujian, bukan. Kalian tuh belajar untuk bisa ngomong di sana. Iya nggak sih? Keren kayak nggak gitu. Aku mikirnya gitu. Soalnya pas awal juga kan aku mikir belajarnya untuk ujian gitu ya. Tapi kan Fro Elin tuh, sekali lagi Fro Elin ngomongin gitu. Kamu tuh belajar yang biar di sana nggak ngomong doang gitu kan. Biar lancar bisa berbicara dan berinteraksi. Soalnya kan Ausbildung itu ya berinteraksi langsung kan sama orang, kayak misalnya hotel tuh gini apa namanya, terus di kelas juga kan gurunya Deutscher tuh, Deutscher maksudnya atau Deutscherin, pokoknya kan orang asli sana ya. Kita harus ngejar tuh pasti dengan dia ya, walaupun kita belajar kayak gimana juga di sana juga beda kan, beda. Makanya itu kita belajar itu seneng aja gitu, pengen bisa ngomong aja di situ gitu. Intinya bukan hanya untuk ujian doang. Kalau sebatas ujian doang, setelah ujian selesai soalnya. Iya bener banget. Itu kalau misalkan mindsetnya ke ujian kayak habis ujian ya udah gitu, nggak belajar lagi gitu. Padahal kan setelahnya panjang, apalagi yang kayaknya sekarang. Ya aku sebenarnya udah kayak gitu juga masih grogi nih. Oke deh. Nah kan Ausbildungnya tadi sama Bang Jani ya, di betripnya Bang Jani dan juga Bang Evan ya kalau nggak salah. Iya. Kemarin pas interview, maaf ya, pas interview ditanyain, katanya apakah kamu kenal Jani dan Evan, lalu gitu, dibilang gitu. Padahal kan maksudnya pas aku datang Bang Jani udah terbang nih, tapi aku sering di-mention oleh anak-anak kan, ya aku kenal, padahal mau kenalan. Pas setelahnya baru kenalan, makanya sekarang tuh udah sering WhatsApp-Whatsappan terus telepon gitu kan, soalnya ya di sana kan lumayan ya, langsung punya temen gitu kan. Iya benar, udah ada temen di sana, udah ada alumni IJ di sana, gitu kan. Oke deh. Nah waktu itu kan Bang Jani sama Bang Evan pernah nyebutin soal gehaltnya ya. Gehaltnya kalau nggak salah itu Bang Jani sama Bang Evan itu start di 1.000 kan Kak? Iya, 1.500 ya bahkan. Nah kalau misalkan nih, kalau boleh tahu ya Kak, gehaltnya Kak Sani berapa nih Kak? Ya Glai sama aja. Sama 1.500. Tahun pertama udah 1.500 guys. Oke, dan tapi kalau misalkan Ausbildung itu nanti dia per tahunnya itu akan bertambah lagi kan ya Pak? Iya bertambah, dan juga kan kalau kayak Bang Jani, Bang Evan kan, Bang Jani terutama ya, dia kan restoran restoran, dia dapat ringgalnya tuh lumayan, dia aja ngomong ke aku bisa lebih dari 2.000 katanya gitu, kalau dia apa namanya lembur gitu. Ringgalnya tuh lumayan kalau kayak gitu. Iya sih. Cuman ya itu plus minus ya, kami di pulau. Oh iya. Jauh dari mana-mana, nggak ada apa sih namanya opening perkes mito, nggak ada apa-apa. Jadi ya udah
nggak ada apa-apa, uang ditabung ya. Lumayan kan ditabung gitu. Iya. Tapi excited banget ya sih kan datang-datang tuh kayak ya udah uang segitu. Iya sih, banyak dari kemarin-kemarin tuh di ini kan digoda-godain anak-anak kecil. Si Marlin tuh ngomong wanita 1.500 euro gituin kan. Aku apaan sih? Oh ini ya, Kak Mbak Sani juga termasuk Ausbildung YIJ perempuan pertama yang dapat Gehaltnya segitu ya? Iya, alhamdulillah. Bahasa nih everyone. Aduh ya ampun. Iya, tapi aku mikirnya gini, gaji segitu pasti tanggung jawabnya juga mantap. Bener itu. sih. Soalnya Bang Jani selalu wanti-wanti mentalnya mentalnya gitu. Oke. Terus udah nyiapin apa aja nih buat ke Jerman? Itu tadi perbekalan. Pokoknya sering banget nih lihat video-video yang Jerman itu ya, lihat video terus kayak nanti nih aku turunnya di Hamburg tuh, dari Hamburg kan itu dulu apa namanya naik ICE ke Bremen, gimana caranya tuh lihat di YouTube kan. Sekarang kan mudah yang akses yang kayak gitu-gitu. Terus ya apa ya, cari-cari informasi dari teman-teman yang udah di sana, apalagi ya bangsa aku. Bangsa aku pokoknya selalu siap mental itu sih yang pasti. Iya, itu yang pasti kayak dari kemarin aja udah dari kedutaan kayak gitu ya. Nunggu lumayan lama tuh dari kedutaan, sekarang bikin visa. Oke deh. Kalau gitu dari proses dari awal nih kayak ujian, belajar dan lain-lain, apa proses yang paling berkesan buat Kak Sani? Paling berkesan tuh pas belajar sih. Pas belajar? Iya, kayak kan ketemu sama teman-teman ya dari berbagai daerah di Indonesia kan. Terus tahu workshop ini baru. Frau Ellen tuh sering banget kasih tahu ini di Jerman tuh gini-gini, soalnya Frau Ellen udah pernah kan di sana kan. Frau Ellen udah pernah kayak itu seru banget tuh belajar bareng kan. Tapi kalau udah selesai ujian yang belajarnya sendiri tuh emang beda kayak gitu suasananya, steamingnya juga. Kalau di mes tuh apalagi ya, pengen buka buku belajar terus soalnya yang lain-lain tuh pada belajar semua, jadi gitu. Iya. Pas angkatan aku nggak tahu sekarang. Semoga sama aja ya. Pokoknya kalau di rumah kan ada PR tuh untuk ngumpulin semangat untuk belajarnya itu. Iya, karena nyaman banget ya kalau di rumah gitu. Iya, kan. kalau di mes kan temen buka buku kok aku nggak gitu ya. Iya, benar. Itu pokoknya belajarnya itu sangat mantap. Jadi kalau di mes kan ada temennya juga ya Kak buat belajar, buat tanya-tanya, buat diskusi gitu. Iya, pokoknya iya bagus lah. Oke deh. Nah, kan ya seperti yang tadi Kak Sani udah pernah bilang, Kak Sani bilang kan orang kan melihatnya kayak awal-awal ya lancar-lancar aja lah semua prosesnya, orang lihatnya ya. Iya. Tapi sebenarnya apa sih, ada nggak sih yang Kak Sani alami tapi orang itu nggak tahu? Mungkin Kak Sani bisa cerita. Jadi di balik semua ini mungkin Kak Sani berjuangnya gimana dan iya sih. Jadi kalau setelah saya masuk ya IJ-nya tuh kayaknya udah gampang-gampang, tapi sebelumnya itu untuk mendapatkan kesempatan kayak ke Jerman kayak gitu kan sama sekali nggak tahu ya saya ya. Itu susah banget, kayak cari kerjanya tuh susah kan, cari kerja yang sesuai dengan yang saya mau tuh. Itu pokoknya orang tuh ngiranya ya gampangnya tuh kan Sani masuk ini padahal gitu sebelum itu tuh sempat berdarah-darah juga sih sebenarnya. Saya kan sempat kayak rada-rada kok kayak depresi, terlalu sedih ya, bukan ya, tapi itu ya kayak gitulah namanya hidup ya, pokoknya tetap susah, sempat susah juga. Tapi setelah kayak kita tuh harus selalu optimis ya, pokoknya yang penting optimis. Masuk ke IJ jalannya mudah, mungkin ya itu saya ngomong ini waktunya saya, mungkin kalau orang-orang yang belum dapat itu belum waktunya. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, pokoknya intinya tetap semangat aja gitu. Nah Kak Sani boleh nggak kasih terima kasih buat orang-orang terdekat gitu, mungkin Kak Sani mau menyampaikan apa gitu, pesan-pesan terima kasih buat orang-orang terdekat. Pesan ya terima kasih yang terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kepada kedua orang tua saya, ibu dan ayah saya yang selalu mendukung saya, terus teman-teman di YIJ, teman-teman YIJ pokoknya ya YIJ juga yang selalu
support dan membantu saya yang nggak ngerti sama sekali ini gitu ya. Terus untuk siapa lagi ya? Pokoknya untuk teman-teman yang selama ini selalu mendukung saya mengucapkan terima kasih saya sampai di titik ini. Dan ini bukan ujung ya, ini malah justru awal kan mau ke Jermannya jauh lebih sulit atau gitunya. Saya sangat berterima kasih pada YIJ yang telah memberikan saya jalan dan kesempatan, terutama Herayung. Kasih ya Her. Oke deh kalau gitu. Oh ya, tanya sedikit nih, apa hal yang ingin Kak Sani lakuin pertama kali yang ingin Kak Sani lakuin saat punya waktu luang nanti di Jerman? Ngapain ya? Pengennya sih itu jalan-jalan. Jalan-jalan ya ke aku pengen tuh tempatnya Kak Indah tuh yang dekat Swiss. Di situ kan pemandangannya keren banget ya, pengennya ke situ. Pokoknya kalau ada waktu luang tuh istirahat dulu, pasti istirahat ya. Setelah istirahat tuh pengen jelajah di situ kan lumayan ya. Visanya kan kalau Eropa keliling itu bisa kan. Iya, saya pengennya kayak gitu. Mendapat pengalaman dan wawasan baru di tempat-tempat baru. Oke deh. Oke, kalau ngeje mungkin sampai situ aja ya. Kita mau siap-siap lagi buat Kak Sani, mau bentar lagi mau masuk. Jadi kita akhirnya sampai di sini aja segmen YIJ Antar Peserta. Dan jangan lupa untuk subscribe semua sosial media, ikuti semua sosial media YIJ. Di sini nggak bisa ya. Nggak bisa ya kayaknya. Kalau gitu, see you di segmen YIJ Antar Peserta selanjutnya. See you.